berdoa, lifters. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Berdoa apa yang hamba siapkan boleh relate dengan setiap individu yang beragam pergumulan dan kebutuhan spiritualnya. Tuhan, Kau adalah Allah yang kaya dengan kemurahan. Biarlah sekali lagi Engkau memberkati jemaat-Mu di sini. Kami rindu ya Tuhan, pikiran kami barangkali dibutakan oleh ilah zaman, boleh dibuka ya Tuhan untuk melihat kebenaran firman-Mu. Bahkan tanpa Engkau kami tidak dapat mendengar, mengerti firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Engkau memberkati dan berbicara kepada setiap kami. Kami memohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman Hidup. Amin. Silakan duduk. Lifter, saya mengajak kita untuk melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 57-58. Satu Korintus pasal 15 ayat 57-58. Mari kita melihat bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama, lifter 1, 2, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lifters, saya mau mengawali khotbah ini dengan satu kutipan yang saya ambil dari penulis artikel. Namanya Chelsea Walt. Dia bilang begini, lifters. Hal-hal yang lambat membuat kita gila. Karena laju masyarakat yang cepat telah mengubah perasaan kita terhadap waktu. Hal-hal yang menurut kakek nenek buyut kita secara ajaib sangat efisien, sekarang membuat kita bingung. Kesabaran adalah sebuah kebajikan yang telah ditaklukkan di era Twitter. Yang kedua, kita sekarang secara praktis bersikeras bahwa halaman web dimuat dalam 1/4 detik ketika kita tidak memiliki masalah dengan 2 detik tahun 2009 dan 4 detik tahun 2006. Tahun 2012 video yang tidak dimuat dalam 2 detik hanya memiliki sedikit harapan untuk menjadi viral. Paragraf yang ketiga terakhir, laju masyarakat yang semakin cepat meriset waktu internal kita yang kemudian berbunyi lebih sering sebagai respon terhadap hal-hal yang lambat. Membuat kita terus-menerus atau gampang marah dan impulsif. Saudara-saudara, 10 detik itu cepat atau lama? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cepat atau lambat? Cepat. Kalau Bapak Ibu buka dokumen di device Bapak Ibu, di device lifter, Anda buka dokumen 10 detik. Cepat atau lama? Lama. Kalau saudara pengguna Snapdragon seri 6, sekarang saudara pakai Snapdragon seri 8, apalagi saudara lagi pre-order Samsung S25, Snapdragon 8, kalau nggak salah tulisannya Elite buat Samsung. Wah, pasti cepet banget tuh. Jadi kita tuh di reset menurut Chelsea Walt, waktu internal kita, sehingga kita jadi orang yang nggak sabaran, nunggu tuh nggak sabaran.
Kalau lifters antri di tol, kayak saya ya, naik tol terus, saya pasti dari kejauhan saya udah tahu mobil mana yang, itu tuh kayaknya dia lagi ngisi flash tuh. Dengan sangat cepat saya bisa, saudara, dalam driving tuh saya bisa langsung, saya pilih gate yang saya mau. Saya nggak mau ngantri di situ. Saya pernah dari Cirebon tap, nyampe di Cikampek saya tap, nggak mau kebuka. Padahal saya nggak ada rasa yang salah dengan flash saya. Akhirnya nunggu lama, semua mobil udah klakson. Lifters, masalah kita hari ini adalah sebagai orang Kristen, kita menjadi enggan untuk menunggu, kita nggak sabaran. Dan ketika kita nggak sabaran, kita termasuk nggak sabaran sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita menunggu sebuah jawaban doa atau sesuatu pergumulan barangkali lifters miliki, kita jadi orang yang nggak sabar, kita maunya cepet. Kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Aplikasinya apa Pak? Aplikasinya banyak orang Kristen pakai kalung salib, nyanyi, muji Tuhan, pergi ke dukun. Cari orang pinter. Oh banyak. Kalau ditegur dalihnya, Pak kan semua kesembuhan dari Tuhan juga kok. Dari Yesus juga. Dari Yesus juga. Ngomong aja. Saudara gak mau nunggu kan? Kita nggak mau proses yang panjang, kita maunya yang instan, yang cepat. Itu meriset waktu internal kita. Sehingga kita jadi orang Kristen yang hidup dalam kekalahan. Alah omong kosong kita bilang, panji Kristus. Berjejer, berdiri lebih tegak daripada panji yang lain. Kita hidup seperti pecundang padahal kita orang Kristen. Katanya kita more than conquerors. Lebih dari penakluk, lebih dari pemenang manapun. Tapi kita hidup bak pecundang. Berapa persen orang gereja yang terjebak pornografi? Hamba Tuhan di gereja melakukan pelecehan seksual. Hamba Tuhan di gereja. Kalau hamba Tuhan di gereja melakukan pelecehan seksual, penatua, majelis, jemaatnya gak berani lapor. Saya suka khotbah naik kereta, saudara. Saya sekarang suka denger nih di kereta ya, di stasiun, di WUS, di kereta bandara, di KRL, itu kalimat begini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami pelecehan seksual, jangan diam, segera laporkan. Saya kadang bingung kok kayak gitu-gitu dikencengin ya sekarang ya suara itu ya. Karena pelecehan seksual itu terjadi di mana? Di tubuh Kristus itu sendiri. Panjinya berkibar, pelecehan berjalan. Kita nggak lebih dari pecundang. Boro-boro panji Kristus berdiri tegak. Semua orang lihat more than a conquerors. Kita repetisi kok dosa kita. Diam-diam kita menyimpan foto cabul. Feeds Instagram kita penuh dengan percabulan yang bahkan orang pun gak boleh lihat barangkali. Kita punya karakter jauh banget dari Kristus. Padahal kita Kristen. Saudara, teks kita dari 1 Korintus itu menyatakan bahwa Tuhan itu telah memberikan kemenangan. Kemenangan itu telah diberikan di tangan kita. Memang betul saudara ya, already but not yet, kita belum paripurna. Tapi kita hidup itu dengan visi kemenangan sebenarnya. 1 Korintus 15 ayat 57. Saudara, 1 Korintus 15 ini bicara soal kebangkitan Kristus teks ini. Ayat favorit saya kalau di pasal 15 ini adalah di ayat 19. Saya bacain TB2-nya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Seorang penafsir Alkitab menjelaskan ayat ini dengan baik menurut saya. Dia mengatakan kalau kita cuman dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, saudara kenapa beriman pada Kristus? Biar sehat, biar keterima di
SNMPTN, biar dapat cuan, biar apalagi saudara, biar jodohmu mencintaimu, yang galau-galau. Oh, Kristus berkuasa Pak untuk hal itu. Betul lifters, Kristus berkuasa. Tapi kalau hanya untuk ini, kita have faith on Christ, kita orang yang paling malang. Karena Kristus menyediakan kemenangan yang besar banget atas dosa. Dia menaklukkan kuasa iblis. Artinya ada pengharapan buat orang mati. Makanya di kebaktian orang meninggal di gereja saya kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, orangnya lagi mati. Karena kita percaya ada kebangkitan orang mati. Kalau kita beriman pada Kristus hanya untuk hal-hal yang receh, ngapain saudara? Kayak saudara pakai handphone flagship. Buat apa saudara pakai handphone flagship kalau fiturnya nggak kepake? Saudara beli aja yang receh-receh handphonenya. Mubazir. Saya berikan catatan saudara. Kemenangan yang sudah diperoleh, yang katanya orang Kristen telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kemenangan yang sudah diperoleh itu harus diverifikasi. Harus ada centang birunya. Tidak semua orang Kristen adalah murid Yesus. Benar saudara hidup dalam visi kemenangan. Kalau saudara hidup, saudara dengar kalimat saya baik-baik. Kalau saudara hidup dengan visi kemenangan, the vision of the cross. Cross itu bicara soal resurrection. Saudara hidup bukan hanya punya jaminan masuk surga, tapi di dunia hari ini, saudara hidup like a conqueror, more than a conqueror. Saya berikan ilustrasi untuk memperjelas poin yang saya mau sampaikan. Walt Disney. Ada yang pernah ke Disneyland? Ada yang pernah ke Cimoryland? Belum pernah juga Pak. Saya juga belum pernah, cuma nanti saya bakal lewatin nih. Saya ada pelayanan malam ini di puncak. Saudara, Disneyland itu pasti lebih megah daripada Cimoryland. Udah jangan ditanya, no debat. Disneyland itu diresmikan tahun 71. Walt Disney ya, yang masuk dalam seri tokoh dunia meninggal tahun 66. Ketika Walt Disney meninggal, wartawan itu bertanya kepada Roy Disney. Dia bilang begini, bukan bertanya ya, dia kasih statement. This must be a bittersweet day for you. It's really sad that Walt never go to see Disney World. Aduh, ini hari yang pahit ya, tapi ada manisnya buat kamu. Karena Walt Disney itu gak pernah melihat yang dia imajinasikan. Tapi hari ini kamu bersuka cita kan karena Disney World, Disneyland itu diresmikan. Gitu kata si wartawan kepada Roy Disney. Saudara tahu jawaban Roy Disney? Mungkin saudara pernah dengar cerita ini dalam kalimat yang berbeda versi dengan saya, tapi intinya sama. Roy Disney mengatakan, if Walt didn't see it, we wouldn't be standing in it. Keren banget ya saudara ya kalimat ini ya. Hati-hati kalau ngomong. Mulutnya tuh hati-hati. Kalau Walt Disney tidak melihat, lu dan gua gak akan pernah nginjek kaki berdiri di atas Walt Disney. Kita bisa berdiri di sini, ada yang punya visi ngelihat di masa lampau. Namanya Walt Disney. Saya baca kalimat ini, keren banget ya. Walt Disney tidak melihat, hati-hati. Justru kalau dia nggak ngelihat, kita nggak pernah masuk Disneyland. Ada nggak Pak Walt Disney-nya Alkitab nih yang visioner kayak begini, kayak Roy Disney? Ada.
Kita baca sama-sama yuk, saudara, kelihatan gak? 1, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lifters, bayangin kalimat Paulus ini. Itu orang ada di depan matanya Paulus. Itu orang lagi makan atau mungkin lagi bisnis, greedy banget, tamak banget bisnisnya. Tetapi Paulus meskipun ngelihat orang di depan matanya present pada saat itu, Paulus mampu melihat masa depannya. Seolah-olah Paulus nyumpahin dengan berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Itu orangnya di depan mata, saudara. Itu orang di depan matanya Paulus. Saya nggak tahu, mungkin bisnis, makan terlalu banyak, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah aib, pikiran mereka sangat duniawi. Bapak Ibu, kita lifters, kita tuh hidup di sini, nggak ada yang nggak ngeliat, nggak ada. Belum tentu kita satu server. Saya berkali-kali mengungkapkan itu kan di sini, belum tentu. Saudara ngelihat Vision of the Cross itu? Kalau saudara ngelihat Vision of the Cross, saudara nggak mungkin hidup dengan sangat tamak. Saudara ambil hartanya orang miskin, janda miskin, saudara telan rumahnya. Saudara pikir saudara ke sorga. Saya takut orang GKI itu terbius dengan berita anugerah. Yang saudara dan saya tidak pernah paham kenapa ada berita anugerah. Kenapa ada berita anugerah ya? Karena ada berita murka dari Allah. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka Paulus bisa memprediksi titik destinasi ujungnya. Neraka. Lifter, saya baca ini, saya menangkap satu poin kesimpulan dari Alkitab. Hidup Anda dan saya hari ini sedikit banyak memproyeksikan titik destinasi kita. Sorga atau neraka? Nggak semua orang ke sorga, saudara. Hidup kita hari ini sedikit banyak memproyeksikan kita akan ke titik mana di depan. Yang kedua, apa yang kita lihat di depan akan sangat menginfluence hidup kita hari ini. Nggak bisa bohong, saudara. Lifters, Anda nggak bisa bohong. Saya tidak percaya dengan orang Kristen akrobatik. Atau orang yang akrobat. Yang saya maksud dengan Kristen akrobatik adalah orang yang hidup dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi 9 itu dilakukan tanpa Kristus. Pak Pendeta, itu ada orang hidup baik, hidupnya kudus. Nggak ada Kristus tapi dia bisa kok. Kalau ada orang kayak gitu, saudara dan saya harus begini. Keren, akrobatik, bisa hidup kudus tanpa Kristus. Alkitab ngajarin buah roh. 9 itu nggak mungkin ada tanpa pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara bisa lakukan itu tanpa Roh Kudus, saudara orang yang akrobatik. Pak Pendeta, saya nggak pernah saat teduh, tapi hidup saya baik kok, saya nggak pernah nipu. Wush. Kasih tepuk tangan saudara. Akrobatik. Hidup kita
pasti dipimpin sama sesuatu. Enggak mungkin enggak. Anda dan saya memperlihatkan titik destinasi, enggak bisa bohong. Apa yang Anda lihat menentukan hidup Anda hari ini. Enggak bisa bohong. Enggak bisa bohong. John Piper menuliskan waktu Ravi Zacharias ketahuan predator seksual. 2021 dia tulis satu artikel, ujung dari kalimat artikel itu nempel di kepala saya. John Piper mengatakan, kehidupan ganda seorang Kristen yang bertabrakan dengan hati nuraninya adalah sebuah kapal yang akan karam, kata John Piper. Itu seperti, saudara jalan, saudara ketik aja sekarang, RZIM. Udah tutup dia. Saya sampai pergi ke India loh saudara, saking ngefansnya. Saya belajar dari murid-muridnya. Sekarang saya di email, ya sebulan sekali Life Focus Society bikin training. Mereka sudah tidak lagi pakai bendera RZIM, tutup. Lucu ya, orangnya udah mati loh padahal. John Piper berkata, kehidupan ganda yang dijalani seseorang yang bertentangan dengan hati nurani Kristen, itu seperti sebuah kapal yang akan karam. Gak bisa bohong. Abraham Lincoln, saudara mungkin ingat Lincoln itu juga pernah berkata, ada 3 tahap. Saudara bohongi segelintir orang seumur hidup bisa. Tahap kedua, saudara bohongi satu dunia sejangka waktu bisa. Tahap ketiga, saudara tidak bisa berbohong kepada satu dunia seumur hidup. Gak bisa. Pasti ketahuan. Hidup saudara hari ini memproyeksikan titik destinasinya. Dan apa yang saudara lihat di depan, the vision of the cross atau tidak, mempengaruhi bagaimana saudara hidup hari ini. Saudara mau setia sama Tuhan? Saudara mau didapati setia, walk to the end, faithful to the end? Itu ditentukannya hari ini. Bukan entar aja. Sekarang itu penentuannya saudara. Bisakah kita mendapat petunjuk mengenai surga? Bisa menurut saya. Kenapa enggak? Apakah hidup di dunia ini menggambarkan surga secara utuh? Enggak sih. Tapi kita bisa menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Kita bisa hadirkan. Alkitab ini bisa dilakukan enggak Bapak Ibu? Doable enggak buku ini? Ini pertanyaan tricky ya Bapak Ibu ya, lifters. Saya tahu ini buku ideal, tapi kalau Anda menjawab, kita nggak bisa lakukan ini, berarti semua orang yang naik mimbar ini, ngomong kosong semua. Ngomong aja kerjanya. Semua orang disuruh ngemeng bisa Bapak Ibu, lifters. Saya merasa buku ini bisa dilakukan. Saya nggak tahu menurut saudara, bisa nggak dilakukan? Saudara Bradley Borain, dia ngomong begini saudara. Dari sudut pandang keabadian, kehidupan duniawi kita saat ini, suatu hari nanti akan terlihat kecil dan cepat berlalu. Prioritas dan aktivitas yang cenderung menghabiskan waktu dan energi kita di dunia akan terlihat sepele dan tidak penting. Namun, ketika kita menantikan kedatangan Kristus kembali, kita tidak perlu menunggu untuk mulai hidup secara berbeda. Pola pikir biblical waiting, judul bukunya dia, dapat memampukan kita untuk hidup dalam terang kekekalan. Kapan? Sekarang, bukan nanti. Saudara bertobat hari ini, bukan besok. Yakin amat sih besok bertobat? Saudara tahu tipu muslihat iblis? Thomas Brooks dalam bukunya Precious Remedies Against Satan Devices itu berkata, bertobat besok aja, bikin dosa hari ini. Bertobat besok aja, bikin dosa hari ini. Yakin besok bertobat? Lifters pernah lihat gak orang selingkuh yang tadinya diem-diem, sekarang pergi ke mall, gandeng. Yang tadinya ditegur, diem-diem, malu-malu,
sekarang pergi ke mall digandeng. Pernah lihat gak orang kayak gitu? Gak bisa dibilangin. Anda bertobat hari ini. Lifter, saya cerita ya. Saya mendampingi anggota jemaat saya meninggal dunia tanggal 29 November. Saya ingat sekali pengalaman ini. Tanggal 17 November saya datang ke rumahnya, kondisinya kritis. Tanggal 16 saya ditelepon disuruh datang ke rumah. Saya lagi di Bandung waktu itu. Ada bina pengampu organisasi dari Sinode. Saya mewakili Klasis Priangan sama beberapa ke UK Maranatha Bandung. Saya bilang sama ibu itu, Bu, saya belum tentu bisa datang. Tapi kayaknya besok saya bisa datang. 17 November hari Minggu. Kalau nggak percaya cek Google Calendar saudara. Saya datang ke rumah ibu itu, saya dampingi. Lifters tahu pertanyaan dia ke saya waktu saya datang, ibu yang mau meninggal ini. Dia panggil saya Muse. Muse, kemarin papa mertua 9 Agustus meninggal habis berapa di Oasis Lestari Tangerang. Jadi ibu ini lagi ngitung, ntar kalau mati keluarnya biaya berapa. Kalau ke rumah duka Oasis sekian puluh juta, kalau ke rumah duka Ukrida sekian puluh juta. Ini yang mati lagi mau ngitung saudara. Lagi ngitung sama mantunya mana lebih murah. Terus apalagi yang dipercakapkan Pak? Yang dipercakapkan bajunya. Baju untuk di peti mati dia minta dress. Dressnya tuh bentuknya kayak dress Korea gitu. Lifters, warnanya hijau. Lagi di dry clean. Dry cleannya pakai yang express. Tahu dong kenapa? Karena dia bisa mati 3 jam lagi. Express 3 mau segera dipakai. Nanti kalau saya mati bunganya warna merah dan pink ya, saya nggak mau bunga warna putih. Nanti kalau saya mati, anak mantu pakai jas ibadah tutup peti. Saya nggak mau ada duka cita, pakai baju berwarna. Saya duduk dengerin, lama saya di situ. Tanggal 17 November. 29 November jam 12 malam dia meninggal. Jam 4 pagi saya buka handphone, udah nggak ada, saya telepon menantunya, anaknya. Istri saya jam 4 pagi pesen bunga warna pink. Kirim ke rumah duka. Jam 6 bunganya nyampe di rumah duka. Difoto sama tukang bunga, istri saya bilang, tolong jangan difoto bang, videoin semuanya. Istri saya takut punya kita doang yang pink. Setelah di videoin itu ruangan semuanya pink dan merah. Semuanya pink dan merah. Di rumah duka Oasis perhitungan dananya persis seperti yang saya sampaikan. Ibadah tutup peti anaknya pilot pakai jas pilot yang kebanggaan itu. Oh, ada 4 strip di sini. Menantunya pakai dress warna hijau. Nggak ada ratapan. Semuanya merah dan pink. ...29 November, saudara tahu nggak kapan buat kita mati? Nggak ada yang tahu. Tapi 17 November, saudara tahu kapan? Hari ini, 17 November. Saudara, dry clean dosa saudara hari ini. Bukan besok. Saudara nggak tahu besok apa yang terjadi. Ketika Anda dan saya melihat kepada kemenangan yang Kristus siapkan, lifters nggak akan ada ketakutan. Saya tahu saya ketemu siapa. Namun ku tahu yang ku percaya, lagu di Kidung Jemaat. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Saya tahu kepada siapa saya percaya dan saya tidak akan pernah mengingkari iman saya. Saya akan walk to the end. Saya cuma mau bilang sederhananya, kita itu lagi waiting lifters. Ya. Kalau lifters masuk ke restoran yang benar, waiternya gimana lifters?
Kalau restoran yang bener, waiternya nggak mungkin begini. Mau pesen apa? Hah? Restoran yang bener, waiternya itu waiting on. Namanya aja tugasnya adalah waiting. Waiting itu begini nih. Siapa nih yang mau tambah oca nih? Hah? Siapa yang mau tambah teh tawar nih? Dia mengharapkan dan dia yakin akan terjadi. Dia nggak mungkin abai. Itulah sebab Alkitab itu penuh dengan gambaran waiting. Coba lihat. Ada janda, ada gadis 5 yang bijaksana, ada 5 gadis yang tidak bijaksana. Itu bicara soal waiting, bicara soal walk to the end, bicara soal faithful to the end, bicara soal ketaatan. Karena dia punya vision of the cross. Iya. Nggak mungkin sembarangan hidupnya. Anggota jemaat saya sakit-sakitan, kakinya diamputasi, kena diabetes, tapi salah pengobatan lah ceritanya. Cuci ginjal seminggu 2 kali. Ada seorang teman kantornya bisa punya kemampuan melihat. Dia bilang sama anggota jemaat saya, Bapak pengikut Yesus? Iya Pak, saya Kristen. Kata anggota jemaat saya, iya saya Kristen. Kenapa Pak? Waduh Pak, itu gara-gara Bapak ikut Yesus. Bapak sakit seperti ini. Gak sembuh-sembuh kan sakitnya? Coba deh Bapak mulai sekarang tinggalin Yesus. Saya jamin cuci darahnya selesai. Tahu gak anggota jemaat saya bilang apa? Oh gitu ya. Kalau gitu mendingan saya sakit Pak. Kristus itu lebih berharga daripada sehat. Saya nggak akan pernah jual Kristus. Dia lebih berharga dari apapun. Orang itu hidup, saudara tahu lagu Fill My Eyes, Oh My God, with the vision of the cross. Fill my eyes with love of Jesus the Nazarene. Tuhan penuhi hatiku, mataku Tuhan dengan vision of the cross. 2 slide terakhir saudara, saya mau tutup. Yang pertama dengan firman Tuhan berkata begini. Perhatikan saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan futuristik ini. Lihat gak? Gimana cara saudara menghibur, gimana cara lifters saling menguatkan, saling mendukung. Dengan visi. Kamu tahu gak, pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, Tuhan sendiri turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus, bangkit lebih dulu, terus kita yang hidup diangkat bersama-sama mereka. Ayo, faithful. Ya. Hiburkan dengan perkataan visi ini. Kata Paulus kepada jemaat Tesalonika. Yang terakhir. Charles Spurgeon dia berkata begini. Tunggulah dalam iman. Nyatakanlah keyakinan Anda yang tak tergoyahkan kepadanya. Karena penantian yang tidak setia dan tidak percaya hanyalah sebuah penghinaan bagi Tuhan. Percayalah bahwa jika dia membuat Anda tetap menunggu bahkan hingga tengah malam, dia akan datang pada waktu yang tepat. Tunggulah dalam iman. Sabarlah lifters. Faithful to the end, walk to the end. Hanya bisa terjadi kalau Anda punya visi. Gak ada akrobatik. Omong kosong itu semua akrobat tuh. Anda akan jadi kapal yang karam. Anda boleh nipu kita semua. Termasuk saya nih. Ini kalimat gak hanya buat lifters, buat saya juga kan. Anda mungkin kenal saya udah berapa kali saya khotbah di sini. Kalau saya gak faithful cuma ngomong doang nih. Kerja ngomong aja. Suatu hari saya akan berhenti.
Udah contoh udah terlalu banyak, mau disebutin berapa banyak. Mimbar ini gak akan cukup, waktunya udah habis. Tapi saya mau mengingatkan lifters terakhir, tolong bertobat hari ini. Hari ini 17 November. 29 November gak ada yang tahu. Tapi kalau Anda punya vision of the cross, hidup Anda hari ini baik. Kalau hidup Anda hari ini baik, faithful, Anda sedang memperlihatkan kepada dunia berkibarnya panji Kristus itu tadi. Waduh, ini orang Kristen otentik, saya mau jadi pengikutnya. Cuman ada Yesus, gak ada yang lain. Mari kita berdoa, lifters. Mencintai-Mu Tuhan, karena Engkau lebih dulu mencintai kami dengan cinta yang menakjubkan, transformatif. Tuhan, kami tidak ingin hidup seperti pecundang. Kami sedang memiliki iman yang flagship dan premium Tuhan. Tolong kami memanfaatkan semua fitur kuasa kebangkitan Kristus, agar panji-panji kemenangan Kristus itu berkibar Tuhan. Orang ngelihat, dan orang ngelihat Kristus yang besar di dalam hidup kami, yang menghentikan pelbagai jenis dosa. Tuhan, ampuni kami kalau hidup kami seperti seteru salib Kristus yang kesudahannya ialah kebinasaan, yang Tuhannya ialah perut dan aib mereka sendiri. Aib kami Tuhan, ampuni kami. Kami memperlihatkan kepada orang lain kemana titik destinasi kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, murnikan hati kami, agar pertobatan sungguh-sungguh terjadi dalam hidup gereja-Mu. Murnikan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu 29 November kami masing-masing, ketika 4 paku tertancap di peti mati kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar pada waktu kami mati, Kristus dimuliakan seperti pada waktu kami hidup. Ya Tuhan, tolong kami menjadi waiter yang waiting on selama hidup di dunia ini. Kami berdoa memohon kemurahan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.